كل Eric, Ya, sekarang kita masuk ke perencanaan sistem informasi manajemen. Ini masih lanjutan materi sebelumnya. Jadi, kalau kita berbicara tentang sistem informasi itu tentu ada beberapa tahapan yang harus kita lewati atau kita lalui. Nah, yang kemarin itu sudah kita mengambil tentang definisi dengan karakteristik daripada sistem informasi. Sekarang kita akan melihat kenapa sistem itu penting untuk kita lakukan. Nah, di sini kita melihat dulu yang pertama yang harus dilakukan, kita harus ada perencanaan. Perencanaan itu dilakukan supaya nanti sistem yang kita buat itu betul-betul sesuai dengan hal-hal yang memang mau dibutuhkan pada suatu organisasi. Nah, dalam perencanaan ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, apakah sistem itu yang akan kita buat, utamanya misalnya dalam satu lingkup sekolah ya, itu tujuannya bagaimana dalam membuat suatu sistem informasi. Terus yang kedua, input datanya seperti apa yang akan kita lakukan. Terus yang ketiga, teknologi informasi yang bagaimana yang akan kita pakai. Karena sistem informasi ini banyak sekali pilihan-pilihan yang disesuaikan dengan organisasi yang kita akan buat. Jadi memang harus ada dilakukan perencanaan. Perencanaan ini tentu dilakukan oleh yang paling pertama yang bertanggung jawab untuk pelaksanaannya itu adalah top manager. Kalau dalam satu sistem perusahaan itu top manager atau top leader. Top leader ini dalam hal ini adalah kepala sekolah. Jadi kepala sekolah lah yang membuat suatu sistem perencanaan informasi manajemen. Itulah kenapa harus dilakukan. Mengapa sistem itu direncanakan? Ya, karena ini merupakan suatu sistem pengelolaan informasi yang berbasis artinya ada teknologi yang kita pakai untuk memperlancar suatu laporan. Nah, di dalam sistem komputer saat ini yang memang sudah kita gunakan itu biasanya disebut dengan big data. Big data itu adalah suatu semua yang lalu lintas daripada suatu sistem yang akan kita laksanakan. Jadi perencanaan ini perlu direncanakan karena prosesnya dalam membuat suatu laporan itu harus ada perencanaan sistem yang berhubungan dengan tujuan atau rencana jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang suatu organisasi. Karena tidak mungkin kalau kita membuat suatu sistem perencanaan itu hanya berjalan secara gradual, tapi dia harus jangka panjang. Ini kan biayanya tidak murah, mahal. Jadi jangan dijadikan sebagai uji coba. Misalnya nanti ini dibuat seperti ini, setelah itu berikutnya 1 tahun kemudian berubah lagi. Diusahakan tidak seperti itu, karena ini selain itu sumber daya yang dibutuhkan juga tidak semua orang bisa melakukan itu, harus memang betul-betul yang sesuai dengan bidangnya. Terus siapa yang merencanakan sistem? Seperti di awal Ibu sudah bilang bahwa sistem ini itu kan bersifat jangka panjang. Jadi misalnya pimpinan boleh berubah ya. Itu kan jabatan itu kan ada gradualnya. Sistem ini tidak, dia tetap akan berjalan siapapun pimpinan yang ada di situ. Sistemnya itu tetap harus berjalan sesuai dengan fungsinya. Jadi tidak ada hubungannya dengan jabatan seseorang, bahwa kalau jabatan ini nanti berubah lagi sistemnya, tidak seperti itu. Nah, jadi untuk kebijakan untuk mengembangkan sistem informasi ini dilakukan oleh manajemen puncak.
Karena manajemen inilah yang akan meraih kesempatan yang tidak dapat diraih oleh sistem yang lama, atau karena sistem yang lama itu masih mempunyai kelemahan-kelemahan yang perlu diperbaiki. Misalnya kita hari ini meningkatkan produktivitas, meningkatkan efektivitas dan pelayanan. Sekarang ini bukan ya di sekolah-sekolah modern itu kan ada istilahnya namanya one day service ya. Jadi dalam satu hari itu misalnya kita merekrut siswa ataupun kalau dalam suatu instansi perusahaan itu biasanya kalau merekrut pegawai itu dia melakukan yang namanya one day system. Jadi satu hari itu semuanya ditercover, semuanya sudah masuk di dalam pelayanan. Itulah manajemen yang sebenarnya harus kita kembangkan. Jadi tidak lagi kita menunggu berhari-hari sampai kita mendapatkan keputusan. Kecuali kalau mungkin yang masih pegawai negeri ya masih itu kan masih biasanya lama waktu rekrutmennya. Tapi kalau dengan menggunakan sistem yang seperti ini itu tidak lagi kita perlu waktu yang lama untuk bisa mencapai hasil yang kita inginkan. Nah, dalam banyak organisasi itu manajemen puncaknya atau steering committee sangat berperan dalam perencanaan sistem informasi. Ya idealnya seperti CEO ya, manajer eksekutif. Nah, kalau dia dalam tingkat universitas itu rektor, dalam tingkat adalah kepala sekolah. Itu posisinya sama dengan CEO pada dalam suatu perusahaan. Mereka adalah top manajer yang menentukan apakah sistem itu bisa dikembangkan atau harus diganti dengan yang baru atau yang lama itu saja yang diperbarui, dilakukan recovery. Karena mungkin ada materi-materi dalam sistem yang lama itu yang masih bisa diperbaiki, tinggal kita menambah, misalnya menambah kapasitasnya atau kita mau menambah lagi RAM memorinya supaya dia mempunyai daya tampung yang lebih luas daripada yang sebelumnya. Nah, dalam proses perencanaan sistem itu dikelompokkan dalam 3 tahapan. Yang pertama yaitu merencanakan proyek sistem yang didukung oleh staf perencanaan. Jadi ini ada tahapan-tahapannya yang dilakukan oleh staf perencanaan. Terus yang kedua, menentukan proyek yang dikembangkan oleh komite pengarah. Mendefinisikan proyek sistem yang dikembangkan oleh analisis sistem. Nah, metode ini yang kelompok-kelompok ini sama dengan sekolah ya. Kemarin itu saya mengikuti, saya punya ini kegiatan, saya punya anak penampakannya itu di sebuah SMA di Makassar itu ada namanya istilahnya dewan guru ya, atau apa itu yang kayak komite ya, komite sekolah. Ada yang ya komite, ada juga saya lihat di situ dia bagian akademik. Jadi ada beberapa, yang itu hal yang baru sebenarnya, karena dulu kita waktu sekolah dulu SMA tidak ada seperti itu, yang ada itu hanya kepala sekolah, guru BP, dan langsung guru, toh dengan tata usaha. Tapi sekarang saya lihat ini di sekolah yang kebetulan saya punya itu ya di swasta di Makassar, itu saya lihat ada namanya komite, istilahnya apa ya, kayak seperti dia, tapi dia berperan penting dalam ini proses belajar mengajar di sekolah itu. Tapi dia di luar dari struktur dari organisasi. Tapi dia penting karena dia mempengaruhi proses belajar mengajar. Ada namanya, kebetulan dia ada istilah ketua sekolahnya itu namanya direktur. Terus ada lagi bagian akademik. Dia sudah masuk ke, tapi tidak ada saya lihat dia BP, tidak ada lagi bimbingan penyuluhan. Mas sekarang sekolah begitu Pak ya, tidak ada lagi BP. Sudah berganti namanya di bagian konseling. Masih ada BK namanya. BK, bimbingan konseling. Oh, bimbingan masih ada Pak ya? Masih ada. Oh dia ya itu kan seperti konseling Pak ya, kalau ada anak-anak yang bermasalah itu kan langsung masuk ke BK-nya. Jadi BK ya betul. Ya, jadi ini sama dengan sistem informasi. Jadi sistem informasi ini semacam aplikasi, tetapi tidak seperti kalau Turnitin ya. Kalau seperti yang kebetulan Ibu yang melaksanakan Turnitin di UIN itu, kita kasih masuk tesisnya atau skripsinya, setelah itu kita tunggu 5 menit langsung keluar hasil. Lah ini pasti diperbaiki. Seperti itu ya. Jadi hanya kita mau download aplikasi, setelah itu dimasukkan sudah selesai. Tapi kalau ini sistem informasi tidak seperti itu, banyak item-item yang harus dilewati untuk bisa membuat suatu sistem informasi. Nah, seperti yang di kampus UIN itu dia menggunakan smart campus, itu sistem informasi yang berbasis komputer.
Setelah itu dikembangkan lagi LMS. Dalam hal ini namanya NAKRO. LMS itu Learning Management System, sistem pembelajaran berbasis komputer juga. Nah, sebenarnya itu harusnya ini ya, tapi karena ya itu tadi di UIN memang belum semua fakultas memanfaatkan itu. Saya saja di fakultas saya itu juga belum semua prodi memanfaatkan LMS karena memang untuk memulai itu LMS itu memang prosedurnya agak rumit karena memerlukan banyak sekali fitur-fitur di dalamnya yang harus kita memang pelajari secara tidak bisa hanya 1-2 kali pertemuan. Setelah itu bisa kita perlu waktu yang ya pasti 1 semester itu dikutu-kutui istilahnya baru bisa kita mengikuti sistem itu. Ya, tahapannya ini yang tadi yang di awal ada 3 prosesnya. Nah, ini juga tahapannya seperti ini untuk mencapai tujuan perencanaan strategi dan taktik perusahaan. Jadi materi saya ini memang banyak menyinggung di dalam suatu bisnis, Pak ya. Bukan berarti bahwa sekolah itu ini tidak, tapi memang yang paling banyak menggunakan sistem informasi ini tentu saja perusahaan. Jadi kita bisa mengadopsi sebagian daripada sistem tersebut. Jadi nanti akan kita lihat sekolah itu yang mana kira-kira yang bisa digunakan. Maka lebih bagus lagi karena nanti tugasnya seperti itu Pak. Ada saya tugas itu kalau ada sistem informasi di sekolahnya masing-masing itu bisa dibuatkan papernya. Bagaimana proses sistem informasi di situ, apa kelebihannya, apa kekurangannya, bagaimana organisasi dalam sistem itu tuh nanti akan menjadi tugasnya nanti yang kedua yang akan saya bagikan sebentar. Nah, ini ada mengidentifikasikan proyek sistem. Jadi ini selalu kita berbicara proyek karena kita mengacu sebagai kita diorganisasikan ini sebagai sebuah perusahaan. Menetapkan kendala proyek. Terus itu kita membuat tim analisis. Yang terakhir adalah kita melakukan studi kelayakan. Menilai kelayakan proyek, meminta persetujuan manajemen. Yang terakhir ini tentu sudah ada lembar pengesahan. Sama dengan kalau kita membuat tesis ya. Tesis itu kan ada urutan-urutannya. Pertama kita mengajukan judul. Setelah itu, setelah judulnya disetujui, kita seminar proposal. Setelah seminar proposal, kita langsung masuk ke pengambilan data. Pengambilan data, setelah datanya diolah, dianalisis, sudah oke selesai, masuk ke ujian hasil. Setelah itu masuk ke ujian tutup. Dan setiap tahapan itu tentu ada lembar pengesahan, ada lembar persetujuan yang ditandatangani oleh beberapa orang yang berkompeten di dalamnya untuk bisa meloloskan kita apa kita bisa ujian atau tidak. Nah, ini juga tahapannya seperti itu. Ya, di sini kita akan melihat bagaimana sebuah proyek itu bisa dibuat. Jadi proyek ini adalah proposal tentang perencanaan bisnis. Bekerja sama dengan tim. Selain itu juga untuk mengubah masalah menjadi sebuah kesempatan dan mencari dan memanfaatkan teknologi informasi yang ada. Ya, teknologi informasi ini dalam suatu proyek itu ada beberapa yang bisa kita dapatkan. Yang pertama adalah kita menggunakan teknologi informasi yang berguna. Jadi untuk sekarang dengan digitalisasi, di mana semuanya sudah menggunakan komputerisasi, tentu kita juga menggunakan teknologi informasi yang bisa dimanfaatkan. Dalam hal ini ada beberapa perangkat yang harus disiapkan. Yang pertama adalah kita menggunakan paket software. Software itu adalah program yang diisi dalam suatu komputer untuk melihat kebutuhan. Jadi softwarenya ini tidak harus semuanya kita masukkan ke situ. Kita cek saja dulu sistem informasi ini kita mau berbasis apa. Apakah kita menggunakan sistem pakar, atau kita menggunakan intelijensi buatan, atau kita menggunakan pengambilan keputusan. Nah, itulah yang dibuat softwarenya dimasukkan ke dalam komputer. Jadi tidak semuanya karena
satu software itu dia memerlukan lebar bandwidth itu yang besar, dia punya harus RAM-nya yang tinggi. Nah, kalau RAM-nya tinggi itu, memorinya tinggi itu berbanding langsung dengan biaya, dengan nilai, karena dia semakin besar RAM yang digunakan, semakin besar juga biaya yang dibutuhkan. Nah, software ini bisa dikombinasikan dengan menggunakan transmisi. Transmisi itu adalah bagian yang mengirim data dari satu software ke software lain. Dalam hal ini dia bisa berupa angka atau bisa melalui tes atau melalui grafik. Dia yang melalui yang namanya telekomunikasi digital. Yang disebut dengan telekomunikasi digital itu adalah sistem telekomunikasi yang tanpa kabel. Nah, yang saat ini yang Bapak Ibu sedang gunakan telekomunikasi digital. Jadi telekomunikasi digital itu istilahnya kalau kerennya iliterisasi digital. Dia hanya mengenal angka 1 dan 0. Jadi di HP-nya Bapak Ibu itu tidak ada angka desimal. Tentu kita pernah mendengar istilah angka 1 sampai 10. Dulu waktu saya sekolah SMA itu, saya punya guru, dia tidak mau kasih angka 10, Pak. Kenapa? Saya protes. Kok saya bisa angka 10, kenapa tidak dikasih angka 10, angka 9 saja? Dia bilang, angka 10 angka Tuhan. Hanya Tuhan kasih yang punya 10, jadi kita cuma kasih 9. Setelah berjalan waktu, kebetulan saya memang menggeluti bidang ini, saya elektro dan memang saya belajar tentang masalah ini, saya baru paham, Pak. Kalau ternyata itu memang tidak ada angka 10. Jadi angka 0 sampai 9. Itu jumlahnya 10. Itulah yang disebut dengan desimal. Jadi bilangan berbasis 10. Jadi antara 0 sampai 9 jumlahnya kan 10. Nah, tapi kalau kita masuk ke sistem digital, angka 1 dan 0. Jadi kalau dia 1 artinya dia on, kalau dia 0 berarti dia off. Jadi di dalam laptop Bapak Ibu itu dengan HP yang Android, yang smartphone itu tidak ada angka desimal, yang ada itu angka digital, sama dengan TV LCD kan yang ukurannya kecil itu kan ditemukan pada saat elektronik itu pertama kali transistor dikembangkan. Jadi kita tidak lagi menggunakan TV tabung. Pasti Bapak Bayu masih pernah punya TV tabung toh? Yang seperti orang hamil itu TV-nya. Iya, Bu. Yang ada tabung di belakang. Iya. Ya, kalau sekarang lagi, kan Bu. Susah. Iya. TV digital ya, sekarang diarahkan. Saya masih punya, saya itu hari rusak, tapi saya juga sayang untuk jadi saya tetap simpan di gudang. TV itu mesinnya, Bu. Ya. Mesinnya kuat kalau yang tabung. Iya, Pak. Cuma sekarang sudah tidak ada lagi seperti itu. Istilahnya sudah tidak diproduksi, sehingga kalau kita mengalami kerusakan itu susah sekali untuk diperbaiki karena sudah tidak ada lagi perangkat-perangkat alatnya untuk bisa diganti. Nah, kekurangannya ya itu tadi, kalau dia menggunakan digital seperti yang sekarang kita pakai, itu memang bagus. Sampai itu kalau kita menonton, itu kita bisa melihat secara jelas. Kalau ada artis yang ada jerawat-jerawat itu kan kelihatan karena dia punya tingkat intensitas cahaya itu kan kuat sekali tuh, jadi kita bisa melihat. Makanya itu Pak, film-film sekarang kita kelihatan cantik toh, artis-artis itu karena dia di filter. Jadi jangan salah Pak, itu dia menggunakan kamera 360 yang double. Makanya kelihatan itu mukanya, wajahnya bening-bening. Padahal sebenarnya tidak begitu, karena kapan dia tidak difilter beberapa kali itu artis, dia kan kelihatan ini, bro. Jadi jangan terlalu percaya, oh cantik sekali, dia putih sekali, dia tidak, sebenarnya tidak seperti itu. Ada juga. Iya, tapi karena dia difilter, karena itu kalau dia menggunakan TV seperti sekarang yang kita miliki, itu susah sekali untuk kita bisa menyembunyikan kita punya kekurangan. Berarti ini punya tadi ada manipulasi digital. Iya, makanya difilter beberapa kali. Saya juga baru menemukan itu waktu ada informasi kemarin saya baca-baca di kolom gosip, bagaimana artis itu bercerita bahwa dia itu kalau syuting itu berapa kamera dipakai untuk supaya dia punya muka kinclong. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Nah, kekurangannya memang kalau digital itu kalau rusak itu susah sekali perbaiki. Jadi kalau dia sekali rusak agak sulit untuk direkapri kembali.
Walaupun direkapsul itu biayanya lebih baik kita beli baru lagi. Sama aja, karena saya punya televisi nih, tiba-tiba kata mahasiswa saya yang perbaiki, ibu itu kita televisi tak habis kena air lembab, tiba-tiba kita kasih nyala langsung hilang dia punya gambar. Jadi bagaimana itu tidak bisa lagi, dia tidak bisa lagi. Terpaksa kalau kita mau perbaiki ya biayanya mahal, sama aja dengan harga baru. Tapi ini Bu, kalau saya lihat perkembangan ini kan digital. Ke depan lagi metaverse, artinya nggak ada lagi fisik. Saya lihat itu perkembangan. Iya, itulah perkembangannya memang sangat cepat. Jadi tidak jadi sistem elektronika digital itu dia tidak berhitung hari ataupun ini dia berhitung jam. Jadi hari ini jam ini kita menemukan ini sebentar itu berubah lagi. Nah, memang itu materi yang sangat sulit karena kita selalu mengupdate dengan kondisi saat ini. Itu sistem digitalisasi istilahnya. Dia memang, dan ini salah satu yang kita nikmati, Pak, kan jadi kita kan kita pernah membayangkan bahwa kita akan kuliah seperti ini, kuliah daring. Iya, betul. Yang kita kenal itu tatap muka. Tiba-tiba karena kondisi pandemi memaksa kita untuk ke teknologi itu. Jadi yang mendapatkan keuntungan dari ini kan provider. Jadi ada yang kan dengan kondisi ini. Utamanya itu yang provider Telkomsel dan sebagainya. Yang menyerit ini yang teknologi kayak seperti kantor pos. Sekarang ini Bapak Ibu kalau mau mengirim kan tidak suka lagi mengirim secara ini ya, kertas. Lebih senang dengan WA. Menulis-nulis WA melalui apa begitu. Padahal sebenarnya kalau menurut itulah sebuah kita kembali ke budaya lagi, sebenarnya itu mengirim surat itu lebih bagus. Kenapa? Karena literasi kita itu memang kurang. Orang Indonesia itu kurang membaca, kurang menulis. Itu kekurangan kita. Jadi sebenarnya kalau kita mau bersurat itu harus lebih bagus kalau kita manual. Jadi kita menuliskan pikiran-pikiran kita dalam surat daripada hanya sekedar ada beberapa kata. Dan ini pengaruh daripada sistem telekomunikasi kita ini tuh membuat perilaku kita berubah. Bapak Ibu pasti tidak menyadarinya. Saya menyadari itu. Kita suka menulis menyingkat-nyingkat. Misalnya nyari kita ganti X. Itu bahasa kepada kita ganti dengan S atau apalagi sekarang ada ini ada kayak emoticon tinggal mewakili ekspresi kita. Ya, itu dan itu mempengaruhi kita. Nanti Bapak akan mengalami kesulitan pada saat membuat tesis. Percaya dan itu saya pernah alami, Pak. Karena kebiasaan saya pernah itu berapa kali ditegur saya punya pembimbing gara-gara saya menulis X kepadanya, saya tulis tanda X. Saya bilang, apa ini? Kau pasti kau mengirim ke WA. Seperti itu pengaruh. Jadi teknologi terkadang membuat kita mudah dalam segala hal, tetapi banyak kegiatan-kegiatan yang saya masih waktu sekolah dulu di SMA, ya tentu kalau kita ini ya, waktu saya dulu itu ada misalnya mengarang, mata pelajaran mengarang, Pak, apa masih ada itu. Kita disuruh membuat karangan dalam dua halaman, bagaimana tentang pengalaman kita. Apakah anak kita masih diberikan seperti itu kesempatan untuk membuat karangan-karangan seperti itu sebagai tugas? Utamanya ini saya bertanya kepada Bapak Ibu yang mengajar di sekolah-sekolah. Apakah masih anak-anak kita diberikan literasi seperti saya dulu dikasih seperti itu? Itu bahasa Indonesia, disuruh membuat karangan. Itu kan, ya lebih. Jadi terkadang orang bilang matematika itu sulit. Kalau saya tidak, Pak. Saya matematika saya gampang. Saya enggak, karena saya background saya di teknik, bukan berarti karena saya pandang ente. Saya justru menganggap itu sosial itu paling sulit. Utamanya itu menulis. Kenapa? Karena itu memerlukan bagaimana kita menyambung satu kalimat dengan kalimat lain. Kalau matematika kasih rumus sudah, kita kasih turun rumus sudah selesai, tidak ada masalah, no not. Kalau kita mau belajar pasti bisa. Tapi menulis itu susah. Kita harus punya keahlian tersendiri karena bahasa menyambung antara satu kalimat dengan kalimat awalan ke n. Apa kalau kita menunjukkan tempat, bagaimana kita pisahkan? Kalau dia menunjukkan tempat, dipisahkan toh antara tempat dengan awalannya, misalnya di takalar, kan tidak mungkin disambung di takalarnya, itu harus dipisahkan. Nah itu semua yang sudah mulai tergerus dengan teknologi itu. Anak-anak sudah tidak lagi diajarkan bagaimana menulis secara manual seperti itu.
Nah ini memang telekomunikasi digital membuat jadi istilahnya dunia ini menjadi sempit. Kita sudah merasa sebagian daripada warga dunia. Itu di dalam ini ya, berapa ukurannya itu televisi, kita selalu seolah-olah kita merasa bagian dari itu. Kenapa yang terjadi di dunia sana itu hanya dalam hitungan detik itu sudah sampai ke kita informasinya. Semua bisa viral Ibu, begitu. Iya. Jadi dunia ini sudah tidak lagi sesuatu yang dulu kan lama prosesnya. Saya kalau mau tahu sesuatu itu perlu waktu berhari-hari. Apalagi sekarang dengan menggunakan smartphone, telepon pintar. Beda dulu kan kita masih menggunakan telepon pakai kabel. Jadi itu kita hanya bisa berkomunikasi kalau kita berada di rumah. Sekarang kecuali masuk di kamar mandi mungkin kita tidak bisa berkomunikasi, tapi dari segala arah dan tempat itu kita bisa langsung berhubungan. Tidak lagi kita merasa. Dan yang paling ini sekarang itu masalah anak mau masuk perguruan tinggi. Saya punya kemarin ini kan daftarnya di Jawa, tapi nanti tesnya di sini di Unhas. Dulu kan tidak Pak, kalau kita daftar di Jawa kita harus ke sana untuk tes. Sekarang tidak lagi. Kita tinggal di sini tes, tinggal anak-anak nembak di mana dia tembak, dia ujian di tempat dia dia tempat bermukim. Dulu tidak. Misalnya kalau saya mau kuliah di Jakarta atau Jogja, saya harus ke sana di lokasi itu baru bisa mengikuti tes tersebut. Ya itulah telekomunikasi digital. Nah ini makanya kalau sistem informasi itu juga harus seperti itu. Kita sudah mulai harus melakukan inovasi bahwa untuk ke depan tidak lagi kita disusahkan dengan sistem yang manual, tidak menggunakan lagi aplikasi-aplikasi komputer. Nah di sini ada namanya email. Ya email itu yang untuk kita bisa melakukan komunikasi melalui internet, shopping, teleshopping. Nah, sekarang ini sekarang viral itu kita membeli barang melalui aplikasi seperti Shopee atau Bukalapak, ya. Iya, Sekarang kan seperti itu. Ya. Jadi barang iya. Ya, termasuk saya Pak yang suka belanja seperti itu. Hanya kalau saya belanja yang pakai itu saya tidak, kalau untuk pakai agak susah. Karena badan saya kecil jadi agak susah untuk dapatkan ukuran kalau melalui itu. Tapi kalau barang-barang selain itu kayak akesor itu ya kita jadi sekarang yang dimatikan ini yang ini Kasang yang offline, yang toko-toko tuh kan makanya mal-mal itu banyak yang coba kalau bawa jalan-jalan ke ini di Karabosiling atau di Karling itu tidak ada pengunjung, banyak sekali toko-toko yang tutup. Karena itu tadi efek daripada teknologi digital ini, orang sudah mulai belanja secara online. Ya, kita lanjut lagi. Ya, itu teknologi informasi yang digunakan dalam suatu sistem informasi. Nah, setelah perencanaan itu ada pengelolaan. Pengelolaan ini artinya kita sudah mulai melaksanakan sistem itu. Jadi ini ada perencanaannya, termasuk membangun tujuan dan sasaran. Juga tentu kita ingin melihat apa strategi yang diperlukan untuk mencapai sasaran tadi. Selanjutnya adalah organisasi dalam hal ini sumber daya yang dipakai untuk melaksanakan sistem itu. Terus yang berikutnya adalah memimpin. Kadang-kadang dibutuhkan untuk memberikan instruksi ataupun arahan pada saat dilakukan kerja tersebut. Mengontrol atau kita melihat apakah kinerja daripada sistem itu bisa berjalan sesuai dengan arahan yang sudah disepakati. Nah, sistem informasi dalam unit fungsional dalam satu perusahaan itu di mana dia terdiri dari ribuan individual operating entities yang disebut unit fungsional, termasuk departemen, pusat atau bagian. Sama juga dengan sekolah-sekolah tentu ada bagian-bagian. Ada tata usaha, ada seperti tadi ada bagian konseling,
ada laboratoriumnya, ada tempat untuk anak-anak berdiskusi ataupun melakukan semacam kalau ada siswa-siswa kita yang mau curhat, tentu ada bagian-bagian itu yang menangani masalah tersebut. Nah, sistem itu tentu disesuaikan dengan kebutuhan yang dalam suatu organisasi. Nah, kalau kita di sekolah dengan perusahaan perusahaan yang berbentuk dalam akuntansi atau keuangan atau pabrik itu tentu berbeda dalam penanganan sistem tersebut. Nah, seluruh sistem itu akan bermuara kepada yang namanya sumber daya manusia. Jadi sistem informasi karena dia berbasis teknologi, tentu kita membutuhkan sumber daya manusia yang mempunyai kapasitas untuk melaksanakan fungsi tersebut. Employee Relations Management mengotomatisasi dan mengelola komunikasi di antara karyawan. Ada yang disebut DRM, fasilitasi komunikasi dengan karyawan. Nah, ya, sistem informasi berbasis komputer. Ini terdiri dari sistem pemrosesan transaksi, pelaporan manajer, pendukung keputusan berdasarkan knowledge, sistem perkantoran. Nah, ini 5 item ini merupakan diadopsi dari sistem yang sudah ada yang berjalan selama ini. Jadi awalnya ini kan dia menggunakan manual, tetapi seiring berkembangan zaman kita sudah meninggalkan sistem manual tersebut, sudah beralih ke sistem menggunakan teknologi yang disebut dengan sistem berbasis komputer, atau istilahnya kita sudah melakukan computerized. Saya lewatkan saja. Nah, untuk sistem itu terdiri dari beberapa macam software. Jadi kalau kita berbicara tentang akuntansi, tentu dia berbeda softwarenya dengan kalau kita berbicara tentang sistem akademik. Jadi masing-masing ada bagiannya. Jadi kalau Bapak Ibu berada di lingkup akademik atau lingkup pendidikan, tentu jangan menggunakan sistem informasi akuntansi dan keuangan. Karena dia softwarenya itu dan juga kalau dia menggunakan pabrik atau produk, itu juga tidak, dia tentu menggunakan software yang lain. Nah, softwarenya ini macam-macam, ada yang disebut dengan CAD, Computer Aided Design, menggunakan komputer dan software khusus untuk membantu membuat rekayasa, terapi dan desain, dan sebagainya. Ini Computer Aided Engineering. Saya kira saya lihatkan saja. Metode material recruitment, planning MRP adalah pendekatan pengelolaan informasi dalam hukum proses yang berhubungan dengan produksi. Ini juga masuk ke sistem rekrutmen untuk pabrik-pabrik. Oke, saya lewatkan saja. Nah, sekarang kita melihat ada bagang di sini. Ini adalah karakteristik keputusan dan kebutuhan informasi. Karakteristik itu adalah perilaku daripada orang-orang yang bergerak di bidang yang memang dia membutuhkan informasi tersebut. Nah, informasi pendukungnya itu yang sebelumnya itu sudah ada namanya IS, DSS, MS, TPS. Ini jadi masing-masing sistem ini dia sudah punya tugas dan fungsi masing-masing. Jadi tidak ada lagi yang tumpang tindih. Terkadang kan ada orang dengan tidak adanya sistem ini itu ada istilahnya dia serba bisa, semuanya dia bisa kerja. Pokoknya asal ada saja dia semua kerja. Nah, kalau dia sistem manajemen modern itu tidak seperti itu. Orang harus bekerja sesuai dengan kapasitas dan kompetensinya masing-masing, sehingga tidak ada lagi nanti ditebui jama-jama. Ada kan biasa istilahnya begitu. Kita itu kalau orang Makassar selalu bilang, tidak ada yang asing, saya semua yang kerja ki, nah timbuin ke jama-jama. Mana kerjanya orang saya bilang kerjakan.
Ya, itu tadi karena tidak ada pengaturan dalam hal istilah modernnya SOP-nya, Standard Operational. Tidak ada SOP daripada suatu sistem, sehingga ada satu orang itu semuanya yang kerja. Ya lain itu ya tinggal duduk manis saja, meskipun sebenarnya bukan bidangnya. Nah, dengan menggunakan sistem ini itu sudah terschedule. Itu tingkat manajer yang mana? Manajer strategis, manajer taktis, manajer operasional. Manajer strategis itu apa fungsi-fungsinya, manajer taktis itu apa yang dia lakukan, dan manajer operasional itu seperti apa. Nah, itu yang disebut dengan analisis keputusan. Jadi informasi itu ada 4. Yang ini yang ketiga adalah analisis keputusan. Ini dia punya software tersendiri. Jadi keputusan itu keputusan seperti apa yang mau diambil. Itu tidak, keputusan itu seperti si A harus kerja ini, bukan seperti itu maksudnya Pak, yang ini masuk dengan karakteristik keputusan. Itu dia menggunakan software. Software itulah yang menjawab. Misalnya kita melakukan survei, surveinya itu si A dia tidak suka ini ya, misalnya ada 4 orang kita survei. Dan survei pertama, apakah Anda menggunakan AC pada 18 derajat Celcius? Terus yang B, bagaimana perasaannya pada AC 18 derajat Celcius? C, apakah Anda bisa bertahan dengan 18? Oh, yang terakhir, atau haruskah lebih besar dari 18 derajat Celcius penggunaan AC dalam ruangan? Anda baru bisa beradaptasi. Ini kita anukan. Nah, untuk menjawab ini tuh dibutuhkan, dijawabnya kan manual. Ya, tapi untuk bisa membuat indikator bahwa sekian persentase yang suka AC 18 derajat, sekian persen dia tidak suka AC 18 derajat, ada juga orang itu persentasenya dia di atas 18 derajat baru dia bisa istilahnya baru beradaptasi. Kalau dia 18 itu dia tidak bisa, dia bikin kedinginan. Jadi dia harus dinaikkan AC-nya. Nah, untuk itu harus dijawab dalam suatu alat yang namanya software. Ada yang namanya software keputusan. Jika if titik-titik, oke, saya menerima itu. Seperti itu. Ya, itu yang disebut dengan analisis keputusan. Jadi ini juga dalam bentuk software. Jadi tidak sekedar hanya kita melakukan secara manual, tapi harus diterjemahkan ke dalam suatu sistem untuk membuat kesimpulan bahwa oh sekian persentasenya orang yang suka AC 18 derajat, sekian persen orang yang tidak suka dengan AC 18 derajat Celcius. Ini juga bagian daripada sistem informasi. Nah, ini ada hubungan antara sistem informasi dengan teknologi informasi. Jadi ini sistem informasi adalah istilahnya input datanya. Jadi data apa yang akan kita masukkan ke dalam suatu perangkat. Dan perangkatnya itu yang disebut dengan teknologi informasi. Jadi Anda ini istilahnya 2 sisi mata uang. Yang satu itu tidak bisa dipisahkan dengan yang lain. Kalau kita membuat sistem informasi, itu tidak akan bisa disebut sistem informasi kalau kita tidak menggunakan teknologinya. Jadi harus ada teknologi yang menjalankan sistem informasi yang kita akan buat. Nah, ini sistem informasi ada beberapa macam. Ada namanya sistem informasi perkantoran. Ada yang menggunakan decision support system. Informasinya itu bisa dalam bentuk monitoring, bisa disseminator, bisa spoken. Banyak sekali yang bisa dilakukan dengan teknologi tersebut. Ya, presentase mengeliminasi, sekira saya lewatkan saja. Nah, jenis keputusan. Jadi keputusan itu ada 3 macam yang bisa kita buat tingkat strategi. Jenis keputusannya itu ada terstruktur. Dalam hal ini contohnya analisis kinerja perusahaan, semi struktur lokasi daripada fasilitas produksi tidak
struktur keputusan produk baru. Taktis itu analisis anggaran, processing jangka pendek, iklan. Operasional, piutang, kontrol inventory, jadwal proyek. Nah, ini bagian dari informasi dari SIM. Jadi ini juga keputusannya itu ada 3 macam kategori, ada 3 macam perlakuan yang diberikan kepada sistem tersebut. Nah, ini keputusan semua itu ada beberapa metode. Yang pertama yang dilakukan oleh model Simon. Simon ini dia menggabungkan antara intelijensi, desain dengan pilihan atau choice. Intelijensi maksudnya di sini data yang diambil sebagai keputusan itu dilihat dulu apa gejala yang mungkin dari pemahaman suatu masalah atau kesempatan. Kalau menurut Bapak Ibu sekalian dalam suatu organisasi, apa kira-kira saya minta ya pendapatnya, apa kira-kira keputusan yang kita lakukan itu, keputusan itu bisa mempengaruhi suatu organisasi yang Bapak Ibu lalui. Kira-kira apa itu yang kira-kira yang bisa, keputusan apa yang pernah Bapak Ibu lakukan dan keputusan itu mempengaruhi jalannya suatu organisasi. Apa kira-kira yang pernah, apakah Bapak sebagai kepala sekolah atau sebagai pimpinan suatu instansi atau sebagai kepala bagian atau apa? Dengan keputusan itu organisasi itu mengalami hal-hal yang bukan maksudnya sampai pecah begitu, tidak. Hanya mempengaruhi lah secara signifikan jalannya organisasi tersebut. Apa kira-kira yang pernah Bapak Ibu lakukan? Ya, izin Bu, berpandangan. Ya. Maksudnya? Artinya dalam pengambilan keputusan itu kan pasti terkait dengan pandangan atau pola pikir dari pemimpin. Biasanya itu akan melihat sejauh mana kepentingan itu akan tercover, sejauh mana orang yang terlibat dalam kepentingan itu istilahnya kepentingannya ini terakomodasi, sehingga biasanya dalam pengambilan keputusan baik secara strategik maupun seperti yang tadi katakan teknis itu kita lihat sejauh mana sih ini orang-orang yang menjadi sasaran keputusan itu akan kita akomodasi kepentingannya. Taruhlah di sekolah Ibu biasanya keputusan itu terkait dengan ini insentif kepanitiaan. Makanya kalau kami untuk menggerakkan di sekolah, biasanya kami dari awal menetapkan taruhlah dalam perhitungan ini, perhitungan pembuatan soal ujian, kita hitung dari awal seperti ini gambaran. Jadi memang rata-rata biasanya hanya ini tataran keputusan teknis Ibu. Walaupun di strategi kan kita sebagai taruhlah mungkin penanggung jawab ingin biasanya itu sukses prestasi, sukses juga ini kepanitiaan, sehingga hal-hal yang mampu membuat taruhlah teman-teman panitia itu dalam zona nyaman belajar bekerja, maka kita pastikan untuk kesejahteraannya itu tercover dari awal. Itu gambarannya kalau kami. Berarti dia berbanding lurus dengan kesejahteraan, keputusan ya, itu harus seperti itu Bu. Ya, kalau langsung dengan kesejahteraan daripada ya. Dalam organisasi itu. Jadi dia tidak bisa berdiri sendiri, Pak. Jadi kalau ada suatu keputusan yang mau diambil, sedapat mungkin itu tidak membuat orang rugi. Ya, jadi memang tidak sistem merugikan. ini sistem reward masih istilahnya masih relevan dengan kondisi saat ini. Ya, sistem rewardnya itu. Ya, ada pendapat lain lagi. Saya kira itu salah satu
yang disebut dengan intelijensia dari keputusan model Simon. Masih Ya, ada? mohon ini Ibu, Wassalam ini. Ya, ya silakan Pak. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Ya, salah satu contoh adalah tentang kesepakatan kehadiran di sekolah dalam mengajar. Karena sering terjadi ada yang yang cemburu atau merasa bahwa si A ini malas masuk mengajar, tetapi selalu dia absen itu artinya hadir. Jadi ini salah satu keputusan yang diambil. Suaranya mungkin bisa Suaranya, Udi. Ya, kita ulangi Pak. Ya, salah satu kasus yaitu tentang kehadiran guru di dalam mengajar di kelas ya. Karena di sini di kehadiran ini sangat mempengaruhi daripada proses mengajar. Terus sebab itu sering ada guru yang jarang masuk mengajar tetapi dia tetap hadir. Ya mungkin karena misalnya dia memberikan saja materi ini kemudian dia keluar atau ada keperluannya lain. Sehingga di sini perlu mungkin ada kesepakatan dan kepala sekolah atau kepala madrasah harus betul-betul dia harus mengambil jalan tengahnya, bagaimana jalan terbaik sehingga di dalam PBI ini bisa berjalan dengan baik. Sehingga tidak ada salah satunya dari seorang guru ini merasa bahwa ini tidak adil. Jadi salah satu kasus itu Bu, tentang kehadiran di mengajar di dalam kelas itu. Ya, terima kasih Pak. Itu resume yang saya kira cocok dengan ini keputusan model Simon. Jadi dibuatlah desainnya. Desain itu tadi bagaimana formulanya untuk bisa mencek supaya tidak ada tadi orang yang cemburu. Dengan adanya desain itu yang kita buat supaya orang yang tadinya merasa bahwa dia ini si A ini malas, yang satunya lagi rajin, kok bisa perlakuannya sama, begitu ya maksudnya Pak ya, antara yang malas dengan yang rajin. Nah tentu harus ada dibuat suatu desain atau formulasi supaya tiada lagi kecemburuan seperti itu. Jadi di situ dihitung kinerjanya. Kinerja itu biasanya dibuat dalam suatu rumus, ada rumusnya bahwa sekian kehadiran, sekian ininya, itu langsung keluar hasilnya. Jadi tidak ada lagi istilahnya like and dislike, kan ada biasa dalam suatu organisasi itu, biasanya pimpinan itu kita selalu mendapatkan ya istilah rumor-rumor seperti itu, dianggap kita tidak adil. Karena dasar situ orang lain itu yang melanggar kita tegur, yang satunya tidak. Karena itu tadi ada istilahnya like and dislike. Ya, itulah yang makanya disebut desain. Desain itu untuk membuat formulanya supaya tidak lagi ada hal-hal yang seperti itu yang kita temukan. Nah, yang terakhir itu ada choice. Setelah dibuat formula tentu ada pilihan. Jika A begini tentu akan berimbas kepada si B. Sebaliknya jika si B melakukan ini akan berimbas pada A. Itu yang disebut dengan alternatifnya. Setelah itu akan segera dilakukan implementasi daripada prosedur tersebut. Ya, itu jadi dua kasus penyampaian Bapak tadi, 2 orang, Pak Sri dengan Pak siapa lagi tadi Pak? Pak Salam itu 2 kasus yang berbeda Pak ya. Tapi sebenarnya benang merahnya ada di situ. Tetap juga benang merahnya itu kita harus membuat suatu desain atau sistem yang terukur. Jadi tidak lagi kita meraba-raba. Jadi betul-betul harus dibuat secara terstruktur. Nah, sekarang untuk intelijensia itu terdiri dari apa? Laporan untuk manajer, ada disebut status, kecenderungan, kekecualian, scanning lingkungan, dan seterusnya. Terus desainnya itu alat, tools-nya untuk membuat ini tadi intelijensianya di atas, membuat laporannya ini harus ada tools atau alat. Ya, toolsnya ini ada beberapa, ada yang digunakan alat pemodelan. Kita membuat model pemodelan ya. Ada suatu permasalahan itu kita buat modelnya. Tentu Bapak Ibu kalau belajar tentang
belajar ini kan penelitian toh, metode penelitian. Iya, Nah, Ibu. di dalam metode penelitian itu ada beberapa metode yang bisa kita buat. Nah, salah satunya itu kita membuat pemodelan. Biasanya kalau sudah tingkat S2 itu biasanya kita sudah tidak boleh lagi membuat tesis yang dalam bentuk rancang bangun ya atau analisis, tapi sudah harus membuat model supaya kita punya kebaruan. Jadi kita membuat tugas akhir atau tesis itu adalah bentuk deskripsi diri. Deskripsinya itu dimodelkan. Paham ya Pak, yang maksud model, pemodelan. Dibuat model. Model kayak bagan-bagan. Dibuatkan bagan-bagannya. Toh kayak seperti kalau kita buat struktur itu ada bagan. Ada struktur kerja. Ya, itu bagan namanya model. Iya. Di dalam bentuk bagan. Nah, yang berikutnya adalah analisis. Analisis tadi yang tadi sudah Bapak jelaskan. Jadi pasti dengan siapa lagi tadi itu Bapak? Salam. Iya, itu namanya analisis Pak yang kita buat tadi, kita deskripsikan. Ya, analisisnya itu bahwa ada ini ya. Nah, sekarang pendukung keputusan. Alat, jadi ini terpisah Pak ya, desain ini terpisah jadi alat pemodelan itu tersendiri, dia tidak satu paket, masing-masing dia punya bagian. Jadi nanti kita tinggal memilih yang mana kita mau buat desainnya. Karena kalau kapan kita mau membuat semuanya Pak, nanti kita mampus itu. Karena ini sama tingkatan kesukarannya. Kita mau pemodelan itu juga sulitnya minta ampun. Karena kita harus mengaitkan satu dengan yang lain itu dalam bentuk modeling. Itu tidak gampang itu. Ada juga ilmu tersendiri untuk membuat itu. Dan saya tidak terlalu suka membuat model. Karena itu model itu membuat kita punya tingkat IQ itu harus lebih di atas lagi. Kalau kita membuat pemodelan. Makanya dia ditempatkan paling atas. Jadi dibuat itu suatu bagang itu tidak hanya sekedar ditempatkan di situ, itu ada tingkat kesulitannya. Nah, ini kan desain itu alat pemodelan itu dia di tingkat paling atas, artinya tingkat kesulitannya lebih tinggi daripada yang di bawahnya. Jadi kalau ada suatu masalah itu kita kan mereduksi atau melakukan penjabaran yang mana yang menjadi prioritas. Akhirnya kita mengurus 1, 2, 3. Yang pertama pasti itu yang paling sulit untuk diselesaikan. Baru setelah itu 2, agak kurang, 3, dan yang 4 itu yang paling, kalau misalnya ada 4 keputusan itu berarti yang 4 itu yang paling mudah untuk diselesaikan. Setelah itu analisis. Analisis ini dia istilahnya biasanya orang keuangan. Orang keuangan itu dia paling kuat dalam menganalisis sesuatu. Nah, ini saya juga tidak terlalu kalau analisis. Saya juga paling tidak terlalu nyaman kalau disuruh membuat analisis. Ya, alat pendukung keputusan. Ya, tentu yang ketiga tadi yang dengan beberapa macam itu. Nah, alat ACE ini kita sudah menggunakan software. Alat peningkatan kreativitas ini. Nah, saya lebih senang yang seperti ini yang ada langsung kelihatan barangnya. Jadi saya kalau disuruh membuat suatu proposal itu saya lebih suka yang sudah kelihatan ada alat. Jadi kalau disuruh membuat analisis atau pemodelan terlalu susah karena banyak sekali referensi yang harus kita siapkan untuk membuat pemodelan. Nah, ini desain-desain yang bisa kita ambil sebagai acuan untuk dalam melakukan suatu pengambilan keputusan. Dengan metode yang tadi model Simon. Jadi kalau kita menggunakan lagi model lain ya tentu lain lagi dia punya karakteristik. Pilihan atau choice, ini alternatif macam-macam, ada beberapa macam yang bisa kita lakukan. Dari semua pilihan atau choice ini yang paling mudah kita ikuti itu adalah pengembangan prototipe. Itu pilihan choice-nya. Atau yang betul-betul bisa kita kerjakan. Yang kalau di atas ini alternatif evaluasi, analisa workup, pengkajian risiko, itu memerlukan sesuatu yang tersendiri. Tapi yang paling bagus ini pengembangan prototipe, karena ini yang sering juga saya lakukan. Dalam suatu keputusan saya melakukan ini. Ya. Sekarang kita melihat tahap intelijensia.
Apa itu intelijensia, Pak, Ibu? Biasanya ini Bu, kecerdasan biasanya. Apa itu, Pak? Iya. Kemampuan. Oh ya, begini ya, ini kan banyak Bapak suka memberikan informasi ke saya. Tolong itu namanya, Pak, jangan dipakai nama, ya bisa kena mata sendiri dipakai. Kayak ini Pak User ini, saya bingung makanya. Coba namanya sih Pak. Kita ganti nama mata. Kayak ini Pak Arfa tahu ada namanya. Jadi Kecuali kalau nanti kecuali lihat- saya Ibu, ini kan Zoom Education. Kalau diganti nggak education kasih lagi dalam kurung anunya. mungkin. Nggak bisa Kalau di Asis saya tahu rename sih, Ibu. Jami, kalau Asis saya kenal sih. Ya. Jauh kan maksud saya kenal Joko. Misalnya nih, Bapak Ibu, ini tolong dikasih nama asli tadi. Karena saya kan Ya. sambil lihat itu saya lihat namanya juga Bapak Ibu. Tadi jadi saya ini ada Ibu Mardiwati. Mbak Mardiwati kok udah kelihatan videonya Bu. Yuliana. Nanti nih Bu kalau offline kelihatan semua nih Bu. Nah, saya juga mau lihat di ini Pak melalui Zoom juga Pak Iriawan. Ya, Pak Iriawan. Pak Samsul ada videonya Pak. Pak Sam, siapa Pak? Ibu Yuliana. Pak Jalil atau Pak Jalil ada videonya, Pak Nasa ada juga videonya. Ada Pak Samsul Bu, cuma lagi Lagi di Lagi di belakang. mana Pak? di rumah aja Ibu. Standar. Ya, iya jelas. Saya juga ini di rumah Pak. Oke. Ya, intelijensi ya, maksudnya intelijensi apa Pak? Ya, bisa di apa tuh? Iya. Jadi itu ini Bu. Kalau intelijensia kan kemampuan daya pikir, artinya kemampuan Iya. memanfaatkan sumber daya kecerdasan yang ia miliki untuk digunakan pada permasalahan yang tertentu yang membutuhkan solusi. Itu Ibu. Iya. Oke, good ya. Saya kira itu resume yang bagus. Jadi tahap intelijensi itu ada 3 macam hal yang dilakukan: monitoring, identifikasi, pengumpulan data ini bisa data eksternal versus internal, fakta kasar versus opini. Nah ini yang saya mau Pak, diskusi apa yang disebut dengan fakta kasar dengan versus opini. Nah ini kalau Bapak di bidang sosial pasti tentu banyak mengalami ini Pak. Ini bisa kira-kira apa? Iya. Kalau secara ini Bu, secara terminologi baru dengar juga fakta kasar. Ya, misalnya bagaimana nih Pak? Saya juga agak bingung juga ini dengan resumenya nih, fakta kasar dengan versus opini. Fakta kasar itu bagaimana terus opini yang seperti apa itu? Fakta kan ini Bu, kalau izin dulu, fakta kan artinya sesuatu yang berbasis data. Jadi kasar biasanya ini inilah data awal mungkin Ibu, data awal yang dijadikan dasar untuk sebagai asumsi. Sedangkan kalau opini biasanya bagaimana melihat fakta tersebut dari sudut pandang tertentu. Itu Bu kalau kami. Opini. Itu opini bisa benar, bisa salah Pak ya? Iya, tapi kalau Pasti fakta begitu. kasar, Ya. data awal. Kalau kasar itu pasti betul ya, karena ada data. Iya, data awal. Walaupun mungkin faktanya belum diperbaharui atau mungkin masih data lama digunakan, tapi itu yang terakhir. Betul Pak. Ya. Ya. Kalau opini itu sama dengan asumsi barangkali. Kita mengira-ngira cara sesuatu melihat, Pak ya. Cara membaca ini. Kebenarannya nih. Ya saya kira tadi resumenya pasti bagus sekali. Saya minta lagi yang lain deh. Mungkin ada Bapak atau Ibu yang bisa memberikan memberikan argumentasi apa itu yang disebut dengan fakta kasar dibandingkan dengan opini. Tadi pasti sudah jelaskan dengan gamblang. Mungkin ada Bapak Ibu yang punya pendapat sendiri tentang hal itu. Gak apa-apa, nggak usah ini sama-sama nih kita diskusi untuk mencari kesepahaman.
Ya, Ibu, Assalamualaikum. Ya silakan Pak. Ya. Kalau Pak menurut siapa? saya, Pak Arpa, Pak Arpa, Pak Arpa. Halo, Ibu. Kayak Ibu terlempar ini. Oh Pak kan Arpa ya, nggak silakan ada Pak ya. Arpa. Kalau menurut kami Bu, fakta kasar itu artinya data-data yang masih belum terolah dengan efektif, sehingga fakta itu masih disebut dengan fakta yang bersifat kasar. Kemudian kalau yang opini adalah semacam tanggapan-tanggapan awal atau pendapat-pendapat dari yang belum terbukti faktanya atau kebenarannya. Itu mungkin dari saya. Oh iya bagus Pak. Jadi fakta kasar itu dia belum, itu juga data ya. Dia berbasis data. Hanya datanya ini belum valid. Maksudnya Belum begitu valid. Pak ya? Iya, betul. Belum valid. Tapi kalau opini itu dia Anggapan-anggapan bisa atau tidak. Pak ya? Bisa saja opini yang kita buat itu tidak sesuai dengan faktanya. kenyataan. Begitu kira-kira Pak. Susup ini. Terus ada juga namanya corak atau gaya atau style. Style dari data yang kita ambil. Gaya atau style data itu bisa saja data yang kita ambil itu apakah dia dalam bentuk primer atau dalam bentuk data sekunder. Nah, yang berikutnya desain. Kita membuat formulasi, kita membuat kriteria keputusan, kita membuat pengembang alternatif. Pengembang alternatif artinya kita mengambil pilihan-pilihan yang mana kira-kira yang cocok dari desain yang kita buat. Setelah itu kita menggunakan software. Software ini untuk perangkat lunak untuk menstimulasi kreativitas kita dalam membuat suatu kebijakan. Jadi ini yang disebut dengan tahap inteligensia. Kita sudah menggunakan skill, dalam hal ini itu dengan skill atau kompetensi kita dalam membuat suatu sistem. Nah, sekarang berikutnya kita lihat. Jadi kalau ini kan bebas Pak ya, jadi sewaktu itu kan saya ingin ya, pengelolaan informasi. Nah, ini yang disebut dengan model. Nah, model, kita mengembangkan suatu model. Nah, modelnya ini nanti akan diterjemahkan dalam suatu sistem. Jadi ini sistem informasi dalam bentuk model. Nah, jadi dimulai dengan menggunakan input. Inputnya apa yang kita maksudkan? Pengolahan informasi ini disebut dengan model ya, pemodelannya. Jadi kan ada berapa tingkatan tadi, ada yang modelnya, ada menggunakan analisis, ada menggunakan analisis keputusan. Nah, tingkat tertinggi itu kan kita membuat model. Nah, inilah yang disebut dengan model, contoh model ini ya, seperti ini. Tentu kalau Bapak Ibu membuat sistem informasi di tempat kerja atau di sekolahnya, tentu harus dibuat juga model lain. Karena model itu tidak boleh ada yang sama, harus dibedakan antara satu yang lain karena kebutuhannya tentu berbeda-beda. Nah, ini pembelajaran kita dia menggunakan model seperti ini. Jadi dia menggunakan informasi di sebelah kiri. Pemenulisannya itu dia sudah menggunakan teknologi informasi dan keluarannya adalah output, hasil. Silent.
Ya, inputnya ini kalau kita dalam lingkup sekolah tentu input yang akan kita masukkan ke dalam software ini itu tadi apakah input tentang data siswa, alamat, pekerjaan orang tua, apa hobinya, terus bagaimana itu dalam bentuk data. Nah, di sini dia diolah dalam suatu software. Softwarenya inilah yang disebut dengan teknologi informasi. Jadi ada basis data tadi itu yang saya sudah sebutkan sebelumnya itu ada basis data itu adalah kumpulan dari beberapa data disimpan dalam suatu sistem. Ini berada dalam komputer basis datanya. Nah, tentu setelah itu ada kontrol. Kontrol itu dipakai. Jadi kalau kita menggunakan sistem informasi berbasis komputer itu kontrolnya itu di dalam komputer itu sendiri. Jadi kita tidak usah lagi membuat sistem baru untuk mengontrol. Dia akan terkontrol sendiri dengan menggunakan sistem tersebut. Dan output keluarannya. Output itu bisa kita lihat database-nya dari input yang sudah kita masukkan yang diolah oleh software. Software ini sudah diberikan di dalamnya aplikasi atau program untuk bekerja. Apakah kita akan menghitung jumlah siswa yang memiliki prestasi, itu kan kita menggunakan program untuk tidak lagi kita menghitung secara manual. Seperti kan kita dosen itu dilengkapi dengan fitur-fitur di dalam seperti di Smart Campus itu kan sudah ada di situ presentasi penilaian. Jadi misalnya untuk tugas sekian persen, untuk mid sekian persen, untuk final sekian persen, untuk yang kehadiran sekian persen. Setelah itu kita masukkan data-data. Data-data itulah yang kita masukkan berupa angka. Apa angkanya 10, 20, 30%. Setelah itu kita klik, nanti akan keluar ini nilai terakhirnya sekian. Ada di situ langsung terbaca dia lulus. Nilai sekian ini dia tidak lulus. Nilai sekian ini dia mesti harus mengulang lagi. Nah, itulah yang disebut dengan sistem yang berbasis dengan komputer. Tidak lagi kita menghitung, kita pakai kalkulator secara manual untuk menghitung rata-ratanya. Karena biasanya kalau kita menggunakan secara manual itu biasa tidak akurat. Karena biasa kita malas untuk mengambil koma-koma di belakangnya. Tapi kalau dia menggunakan sistem informasi dengan komputer, itu sampai koma-koma sekian digit di belakangnya itu akan terbaca. Tidak lagi kita ragu-ragu dalam memberikan penilaian. Nah, ini juga masih model. Sebenarnya antara yang satu ini yang di atas, pengelolaan informasi ini, kalau Bapak Ibu perhatikan model ini, itu sebenarnya sama dengan ini. Sama. Sebenarnya itu maksudnya sama. Sama aja ini nih yang di atas. Ini makanya ini disebut model. Nah, seorang insinyur itu Pak, Ibu, dia harus pintar ini. Makanya terkadang itu kalau kita melihat ada seorang, misalnya dia mau bikin menggambar suatu jembatan, itu kan dia membuat model. Nah, dari model itu kan dia sudah bisa estimasi berapa biaya dari pembuatan jembatan itu dengan lengkap dengan ukuran-ukuran daripada jembatan itu, berapa ukuran besinya, berapa kerikilnya dia pakai, terus berapa tanah, berapa semennya, itu kan dari model. Nah, ini model ini interaksi sistem informasi itu sama dengan ini. Elemen sistem informasi. Ya, hanya itu tadi dia diubah sedikit modelnya langsung udah berbeda. Padahal maksudnya tujuannya sama. Ini kan orang itu sama dengan input. Ini input. Kan yang memasukkan input ini kan orang, bukan mesin. Jadi terkadang kita sering salah persepsi, kita menganggap input itu barang benda ini yang tidak bergerak. Padahal input itu maksudnya orang. Kita yang melakukan itu.
prosedurnya itu tadi, yang inputannya itu apa, data-data apa yang kita masukkan. Nah, kita kan menggunakan perangkat lunak. Perangkat lunak itu tadi program. Ada perangkat keras itu hardware-nya. Kalau laptop itu barang yang headset itu artinya barang yang bisa dipegang. Kalau perangkat lunak itu softwarenya itu yang tidak bisa dipegang, tapi dia dilihat dia bekerja. Basis data, kan ada juga basis data di sini. Basis data. Terus yang berikutnya adalah JARCOM dan COMDA, jaringan komunikasi dan komunikasi data. Jaringan komunikasi artinya kabel-kabel atau transmisi yang menghubungkan antara user, proses dengan output. Komunikasi data yang memberikan informasi atau yang melakukan informasi di dalam jadi jaringan komunikasi data ini berada di perangkat lunak. Dia tidak berada di perangkat keras. Kalau perangkat kerasnya ini jaringan komunikasinya itu di perangkat keras, kalau dia komunikasi data, dia berada di perangkat lunak. Ini sistem kerja daripada sistem informasi berbasis komputer. Nah, sekarang inilah yang disebut dengan sistem informasi atau komputer basis informasi sistem. Komputer berbasis informasi sistem, CBS. Nah, ini sistem informasi yang ini teknologinya. Kita menggunakan perangkat lunak komputer menghasilkan sistem informasi berbasis komputer. Nah, ini sudah dilaksanakan di UIN. Ya, kita menggunakan di Smart Campus dengan LMS. Ini sudah dipakai ya di UIN, jadi belanja KRS itu kan melalui ini ya, sudah melalui Smart Campus toh. Jadi kita memasukkan mata kuliah apa yang kita akan belanja. Setelah itu akan diproses di dalam sistem. Nah, setelah itu kita keluar hasilnya. Oh, semester ini sekian SKS saya ambil, dan mata kuliah yang saya pakai, yang saya belanja juga lengkap dengan dosen dan jadwal. Nah, kalau mau lagi bentuk outputnya yang lebih ini, ya kita print lah hasil daripada output tersebut. Ya, sistem informasi berbasis komputer itu mengandung arti bahwa komputer memainkan peranan penting dalam sebuah sistem informasi. Itu banyak sekali keuntungan yang bisa kita ambil. Waktunya tentu lebih hemat. Kita tidak perlu lagi menunggu waktu yang panjang untuk menyelesaikan suatu masalah. Kalau hanya satu orang atau satu siswa yang akan membuat sistem itu, misalnya dia mengurus atau mau dibuatkan rapornya, kalau satu siswa yang di-input nilai-nilainya masuk secara manual itu tentu tidak masalah. Kalau sudah ratusan dengan tenaga yang terbatas, dia tidak akan bisa menghasilkan hasil yang maksimal. Bisa saja dia salah-salah lagi menginput nilai. Tapi kalau sudah menggunakan CBS ini, itu kita bisa menghemat waktu, time saving. Biaya juga, kalau waktunya pendek itu berbanding langsung dengan biaya. Kan ada istilahnya itu, kalau semakin panjang rantai makanan itu, maka biaya akan dipakai itu akan semakin besar. Sebaliknya kalau semakin pendek itu berarti biaya yang kita keluarkan juga semakin kecil. Biasa kalau kita ada urus-urus Pak ya, Ibu, kalau ada yang urus itu kita paling bete kalau terlalu lama waktunya. Kenapa sih ongkos yang kita keluarkan itu tentu lebih besar daripada kalau kita mengurus sesuatu itu cepat selesai. Dan itu biaya itu tidak harus dia dalam bentuk uang. Kita selalu menganggap bahwa biaya itu selalu dia sesuaikan dengan uang. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Ada hal-hal lain yang juga terhambat dengan rantai panjang daripada suatu sistem atau kadang yang kita lakukan. Dia peningkatan efektivitas, ya tentu saja dia lebih efektif. Efektifnya karena banyak
pekerjaan yang bisa kita selesaikan dengan waktu yang cepat. Kalau waktunya lama itu kan paling satu saja yang bisa kita selesaikan. Tapi dengan waktu yang pendek kan kita bisa mengambil lagi pekerjaan yang lain. Sehingga kita efektivitas kerja kita itu lebih tinggi. Nah, teknologi dengan menggunakan itu tentu kita akan semakin mahir. Karena kalau teknologi itu selalu digunakan itu kita semakin kompeten di situ. Kita semakin terampil dalam menggunakan teknologi. Nah, yang terakhir ini bagian dari orang kalau akuntansi ya. Ini paling krusial karena dia memang kalau akuntansi bagian tersendiri ini dia tidak semua orang bisa berada di posisi itu. Dia punya skill tersendiri kalau kita menggunakan akuntansi. Nah, bagaimana cara kerja CBS? Computer Basis Information System. Ada masalah? Ya, masalahnya macam-macam. Utamanya dalam lingkup yang sekolah ya, paling banyak masalah itu di sekolah pada saat anak-anak mau mengikuti ujian akhir. Atau sekarang tidak ada lagi ujian nasional Pak ya, semuanya sudah ada ujian di sekolahnya masing-masing. Yang pertama tentu masalah biaya, karena biasanya ada sekolah tidak mau harus melunasi dulu SPP-nya baru dia bisa ikut ujian. Begitu Pak ya? Jadi kita harus melunasi dulu biayanya, SPP-nya baru bisa mengikuti ujian. Setelah itu ada lagi biasa kalau mau ujian akhir itu ada namanya tryout, ada istilahnya kursus-kursus. Dilakukan lagi penambahan pelajaran. Karena mungkin ada guru menganggap masih kurang memberikan materi pada siswanya sehingga dia mengambil jeda waktu tertentu untuk melakukan pembelajaran di luar daripada pembelajaran yang resmi. Nah, biasanya ya itu ada memang beberapa yang memang harus dibayar juga karena itu memang di luar dari jam mengajar daripada gurunya. Jadi diambil waktunya yang harusnya untuk dia beristirahat, tetapi karena kita merasa bahwa ini, dan itu anak-anak biasanya lebih senang juga ya seperti itu ada penambahan jam pelajaran di sekolah. Itu masalah. Nah, itu tentu harus ada solusi. Solusinya apa? Nah, tidak bisa mengambil seorang guru mengambil keputusan untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut tanpa ada payung hukum. Tentu harus, karena nanti dianggap ilegal kalau dia melakukan pembelajaran di luar itu dan memungut biaya, tentu ada payung hukum yang bisa diberikan. Dan itu kan tidak dilarang. Karena memang semua sekolah melakukan hal seperti itu. Saya punya anak ini dia sekolahnya juga seperti itu. Jadi ada memang saya bayar itu per item malah dia punya kursus di luar daripada pelajarannya. Itu berlaku di ini Bu, di sekolah swasta. Kalau di sekolah negeri kan dana BOS itu sudah mengcounter. Oh ada Pak ya? Oh ya, kalau ini dia kebetulan saya punya di swasta Pak, dia di Atira dia sekolahnya. Oh, Masya Allah. Dia itu memang dia biasanya malah dia ke anunya belajarnya. Dia matematika, dia agak lemah di matematikanya, jadi ada tambahan waktu dikasih dan itu saya bayar per bulan dia punya honor dari gurunya. Dan memang dikasih ke sekolahnya memang yang ini memberikan itu. Tapi kalau di negeri ada Pak ya, dia dana BOS begitu. Oh ya Pak, iya. Dana BOS mengcover seluruh. Oh dipakai ya? Oh, iya. Bagus sekali kalau begitu. Tapi di satu sisi kreativitas sekolah juga terbatasi Bu. Oh, begitu Pak ya? Oh memang Iya. itu dana BOS digunakan untuk hal seperti itu Pak? Iya, jadi kan ada permen itu tentang pungutan, itu dilarang dengan adanya dana BOS. Oh ya. Tapi kalau untuk kegiatan begini itu masuk Pak ya? Iya. Iya, karena saya punya ini terbantu sekali. Jadi dia memang dituntun terus sampainya betul-betul dia paham. Dia kalau mau matematika, jadi saya ikutkan untuk materi itu. Nah, inilah yang cara kerja. Nah, sekarang kita melihat, ini flowchart-nya Pak ya, flowchart. Input itu tadi yaitu data-data yang menjadi masalah.
Ini data yang kita masukkan. Setelah itu diproses oleh komputer dengan menggunakan software. Nah, bisa saja proses ini akan dimasukkan lagi dokumen lain dan output lainnya. Jadi ada dua macam output yang dikeluarkan oleh sistem komputer ini. Setelah itu dibuat laporan. Laporannya itu masuk ke manajer pemrosesan. Setelah itu bisa juga ada informasi dari sumber lain. Nah, ini sederhana sekali dia punya proses kerja. Yang rumit itu aplikasinya, karena memang kalau kita menggunakan sistem CBIS ini, dia harus orang yang terampil yang bisa melakukan proses ini. Ya, kuncinya itu adalah komputer. Ada hardware, ada software atau brandware. Input, model, output, database, teknologi. Manajemennya adalah fungsional manajemen, level manajemen. Kalau ini yang nomor 1, yang sederhana ya, input. Ini sederhana yang 1. Nomor 3 ini yang kita sudah gunakan juga di kampus, itu yang menggunakan elemen sistem manajemen sistem. Learning Management System, jadi pembelajaran berbasis learning. Nah, ini model-model daripada CBS. Jadi ada beberapa di sini yang dilakukan. Tipe-tipenya ini. Ini maksudnya fitur-fitur ataupun aplikasi-aplikasi daripada yang akan kita pakai. Jadi tidak semuanya diambil, kita pilih salah satu tergantung kebutuhan. Yang pertama ini Transaction Processing System, itu inputnya transaksi data. Yang sederhana ini, yang bisa kita pakai di sekolah-sekolah. Nah, kalau sudah sampai ke bawah ini, dia sudah level yang banyak dipakai untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur, atau dia perusahaan pialan, atau perusahaan yang keuangan. Ini sudah menggunakan software-server tertentu. Nah, sekarang kita lihat penggunaan CBS dalam suatu sistem, dalam suatu penyelesaian masalah. Saya kira ini sama saya tadi, saya tidak akan masuk ke situ. Nah, bagaimana caranya kita mencapai CBIS? Ya, untuk bisa mencapai CBS ini, dia menggunakan end user computing. Ini yang disebut dengan computing itu, Pak, Ibu, itu sistem cerdas. Jadi cloud computing, dia menggunakan, cloud itu sama, dia menggunakan lebih dari satu komputer. Jadi ada 2 komputer dipakai, terus komputer itu di-combine. Jadi tidak lagi menggunakan satu komputer, tapi dia menggunakan 2 komputer. Setelah komputer itu di-combine untuk menghasilkan data yang sama. Jadi antara komputer yang satu dan komputer lain itu dia punya data yang berbeda, input datanya beda. Tetapi nanti keluarannya akan sama. Nah, digunakan itu apabila dia melakukan 2 macam kegiatan yang tidak sama, yang berbeda. Misalnya di komputer satu itu dia membahas tentang bagaimana suatu perusahaan bisa melakukan ekspansi bisa meningkatkan daya saing atau daya beli daripada perusahaan tersebut. Nah, yang di sisi yang lain itu dia menghitung berapa market atau berapa daya tampung atau daya beli daripada konsumen.
Nah, nanti dicombine, dibuat sistem tersebut, akhirnya nanti sebentar keluarannya akan tercapai bahwa kalau semakin bagus dia punya produk, itu akan berbanding langsung dengan penjualan. Jadi semakin kualitasnya semakin bagus, tentu penjualannya akan semakin meningkat. Nah, itu yang disebut dengan cloud computing. Jadi bukan lagi kita menggunakan satu komputer. Nah, aplikasi sistem komputer ini banyak sekali untuk sistem informasi, menggunakan sistem informasi keakuntansi, sistem informasi manajemen. Nah, ini bisa dipakai sehari-hari yang umum. Setelah itu ada penunjang keputusan. Selanjutnya ada yang disebut dengan manufaktur. Nah, sekarang kita masuk ke artificial intelligence. Kenapa saya masuk ke sini, Bapak Ibu sekalian? Kebetulan background saya memang di bidang ini. Jadi saya ingin memperkenalkan apa yang disebut dengan artificial intelligence. Tentu Bapak Ibu pernah, ya namanya kecerdasan buatan, Pak ya. Kecerdasan buatan. Bagaimana, ya pakar bagaimana suatu komputer itu atau robot bisa menjalankan pekerjaan sehari-hari. Mungkin Bapak Ibu pernah punya pernah membaca atau bagaimana, ada yang bisa di-share sebelum saya memberikan tentang apa itu artificial intelligence. Kalau sepanjang kami baca, Ibu, kalau Ya. kecerdasan artificial ini kan kecerdasan buatan. Ya. Ini biasanya hal-hal tertentu yang sudah di set up untuk menjalankan fungsi khusus. Ya, taruhlah mungkin ponsel pintar, jam pintar, yang pokoknya pintar-pintar itu, Bu. Iya, betul. Iya. Iya, iya. Berarti itu jadi secara ini terbantukan sebetulnya. Ya. Atau ini bagian dari revolusi 5.0, Ibu, begitu. Iya. Ya. Ya. Yang lain-lain ada mungkin anunya. Ini kepala Pak Li. Iya. Otak kita ini. Ya, artificial intelligence. Tapi kalau yang kami baca, Ibu, ini biasanya dia kan sistemnya ini by design. Jadi ada fungsi-fungsi algoritma yang sudah tersetting. Jadi biasanya kalau itu akan istilahnya di customize kebiasaannya, kemudian ya menyesuaikan dengan dengan habit kita. Itu dalam segala digitalnya seperti itu. Ya. Ya, termasuk di Facebook, kalau kita sering men-searching artikel tertentu, maka algoritmanya itu berfungsi untuk menyesuaikan minat kita. Makanya yang tampak di beranda kita itu cerminkan habit kita sebetulnya. Iya, betul. Iya, Bu. Karena itu yang kami lihat kalau artificial. Iya. Ya, makasih Asri atas resume-nya. Memang bentuk sekali. Tadi penyampaiannya itu bahwa artificial intelligence ini penemuan baru sebenarnya. Jadi dia baru, teknologi baru yang sebenarnya saya tidak mau ada ini, Pak. Kalau saya secara manusiawi saya tidak mau ada ini, tidak usah ada ini. Karena iya bisa juga ini, Bu, kebocoran data, mengakses kita. Bukan juga itu. Mengurangi orang bekerja. Oh, karena iya. nanti kalau ada ini banyak lagi pekerjaan itu kan sekarang sudah mulai seperti itu, Pak, toh sudah mengurangi manusia untuk terlibat dalam. Jadi di mana lagi kita mau bisa mendapatkan, akan meningkatkan pengangguran. Ya, karena pekerjaan itu sudah mulai diambil alih oleh artificial intelligence ini. Jadi ada tekanan teknologi itu bisa membuat kemudahan, tetapi juga menghancurkan. Di satu sisi oleh kita bisa mudah dengan mengakses semua yang kita butuhkan. Istilahnya kita nyaman dengan hidup itu. Jadi, tetapi di sisi lain itu kita membunuh. Robotik. Iya, kita membunuh sebahagian pencarian orang. Sebagai contoh saja yang sederhana, kita ke tol. Ke tol, Pak ya? Tol ini, kalau kita mau ke bandara kan kita senang ke tol. Pernah saya punya bapak itu bercerita, dia pernah katanya dia kerjain teman-temannya, dia bilang, kok tidak, kalau malam itu ada
orang tidak pakai ini. Apa ada tidak pakai BH dia bilang. Saya bilang kenapa? Nah, iya kalau malam di situ di tol itu, teman-teman pernah cari, ya jelas ya karena laki-laki yang bertugas itu tidak pakai BH kalau laki-laki. Nah itu coba kalau bapak ke sana itu kan lo masih ada, toh dia masih ada manual, ada situ pegawai, toh yang membuka itu palang pintu, palangnya toh. Sekarang kan sudah menggunakan kartu tol. Dan coba bisa bayangkan kalau saya sudah berapa kali mengalami Pak, itu saya kehabisan kartu tol. Bayangkan saya baru mau masuk ke situ ke kartu tol, ternyata kartu tol saya kurang 5.000. Tidak bisa kan dibuka itu baru datang lagi pegawainya dengan bilang, Bu, pergi kami di belakang itu mobil tak. Pergi ambil itu kartu tolnya, minta kartu tolnya dulu. Waduh. Oh, gitu ya. Kalau orang itu juga pas-pasan bagaimana coba? Namanya saya mau terbang. Mobil itu mau terbang. Itu sering sekali saya mengalami Pak. Bahkan beberapa waktu lalu waktu ada demo mahasiswa, itu kan saya paling trauma dengan demo. Saya putar mobilku itu lewat tol, tapi lewat itu BTP baru. Saya mau lewat dalam tol, saya baru berpikir ternyata kartu tol saya itu tidak ada isinya. Saya lewat di luar. Saya terjebak selama 2 jam dengan dikelilingi oleh mobil truk dan motor. Mobil-mobil besar itu. Saya seperti kayak mau bagaimana itu di dalam, saya sampai dehidrasi. Karena gara-gara itu tadi, tidak kan kalau manual itu kan kita ada uang cash, bisa dikasih langsung pegawainya toh. Sekarang tidak boleh lagi, ada situ tuh, ini hanya menerima kartu tol, tidak bisa lagi manual. Inilah artificial intelligence Pak, salah satu itu, saya bilang. Jadi kalau semakin saya belajar, semakin saya tidak nyaman dengan ini sebenarnya ilmu teknologi ini, karena banyak sekali pengangguran itu semakin bertambah dengan adanya itu. Harusnya kan manual dilakukan itu, tapi karena adanya ini, ya itu kasihan orang-orang yang memang disitulah dia punya keahlian. Akhirnya dia terpotong gara-gara artificial intelligence. Dan sama kalau paling krusial ini, tapi ada keuntungannya Pak, artificial intelligence ini di Jepang itu dia sudah menemukan teknologi untuk orang buta. Jadi tidak lagi tuh kita menuntung orang buta. Kita kan di Indonesia belum sampai ke situ. Jadi ada kacamata dibuat itu, jadi orang buta itu pakai kacamata itu dia tidak usah dituntun, dia jalan sendiri di jalan dengan menggunakan sekarang Ibu saya lihat ada namanya kacamata pintar lagi kan, itulah tapi ini lebih canggih lagi. Jadi dia kacamata ini dia menunjukkan di mana ada toko ada tempat makanan, kalau mobil kiri ada mobil di depan, jadi itu orang buta jalan saja sendiri gitu, tidak perlu lagi ada keluarganya atau siapa gitu yang menuntun. Itu sudah berlaku di Jepang. Sama juga dengan di Cina, ada kebetulan kemarin saya suka nonton biasa drama-drama Cina itu ada namanya Roborock dia punya produk, itu dia menggunakan intelijensi buatan. Jadi kita cuma dulu di rumah, itu pelnya Pak ya, dia pel itu otomatis, tapi harganya itu sekitar berapa 30 jutaan itu pel di rumah, itu dia berjalan sendiri, dia mencari debu-debu. Setelah itu dia kembali ke tempatnya. Misalnya itu pel itu kita simpan di dalam kamar Pak, jangan usah takut. Dia kan jalan sini, dia mencari lagi tempatnya. Luar biasa. Kita duduk sambil duduk di situ membaca, kita tinggal klop saja kita punya. Bahkan ini juga bisa mengancam profesi dokter. Tempel ya dia ada. Ini memang. Itulah dia menggunakan intelijensi buatan. Jadi dia berjalan sendiri, mencari debu-debu. Setelah bersih, dia kembali lagi ke tempatnya semua. Jadi cuma satu kali kita klop saja, dia kembali lagi ke tempat. Dia mencari tempatnya Pak, di mana itu dia disimpan. Ada lagi tuh Bu ini saya toilet pintar. Jadi dia bisa mengganti peran dokter. Kita sudah artinya buang hajat, langsung ada penyakit keluar. Artinya ditahu penyakitnya langsung. Di Jepang itu saya lihat ini perkembangannya. Iya sudah ada Pak. Ya memang itu sekarang sudah ada itu yang seperti itu. Jadi kita dokter malah sudah ini kan sudah lagi. Itulah tadi saya bilang ini teknologi ini terkadang dia membuat kita merasa nyaman, tapi dia juga menakutkan, ekses daripada ilmu pengetahuan. Jadi saya semakin belajar ini saya semakin takut bahwa ternyata banyak sekali kita melakukan kekerasan secara verbal kepada orang-orang yang
yang sebenarnya memang harus di ini. Kelebihannya ini ada juga. Misalnya saya punya itu Pak, kalau Bapak tinggalkan rumah, Bapak tidak usah khawatir dengan pencuri. Jadi kelihatan nanti di smartphone pintar Bapak Ibu itu bisa dideteksi kalau ada orang masuk ke dalam rumah kita, dan itu dia punya sendiri. Jadi kalau ada orang masuk tidak kita inginkan, itu dia akan selalu bunyi alarm. Alarmnya ini membuat pencuri itu dia masuk ke dalam dan dia bisa keluar, karena itu kan dia otomatis. Jadi begitu masuk ke dalam rumah itu langsung tertutup pintu rumah, dan itu dia tidak bisa buka karena dia punya password untuk membuka kita punya rumah. Jadi dia bisa masuk, oke masuk aja di dalam. Tapi ya nggak bisa keluar, tinggal aja di dalam terus sampai kita balik, baru dia bisa keluar. Nah itu kita implementasikan. Ini salah satu daripada artificial intelligence. Ya, saya memberikan informasi ini sebagai resume ya, sebagai istilahnya pengenalan lah. Masing-masing kan kita punya background. Kebetulan Ibu backgroundnya di situ. Jadi begini setiap hari kita lakukan. Jadi kecerdasan buatan ini sebagai kecerdasan entitas ilmu. Jadi kita menggunakan komputer, kita menggunakan smartphone, kita menggunakan sistem pakar untuk memudahkan kita dalam melakukan aktivitas kita sehari-hari. Nah, termasuk juga dalam SIM itu sudah bisa kita lakukan dengan menggunakan sistem pakar. Cuma memang untuk di kampus UIN itu masih kita menggunakan basis komputer, karena beda Pak ya, kalau kita menggunakan basis komputer itu dengan menggunakan intelijensi buatan. Nah, itu lebih karena bukan lagi manusia yang menginput data. Jadi kita tidak lagi menginput data, Pak, Ibu. Dia langsung sistem itu sendiri yang menginput data. Dia yang anukan kita. Kita hanya tinggal duduk manis, memberikan perintah. Perintah itu bisa dalam bentuk visual suara, bisa dalam bentuk permainan, atau bahkan meskipun kita berada di tempat yang jauh, itu kita bisa memberikan perintah kepada sistem itu untuk bekerja. Misalnya, tolong masukkan itu dia sudah langsung masukkan sendiri. Baru nanti langsung keluar hasilnya. Tapi itu belum digunakan. Jadi kita masih berbasis komputer, belum berbasis kepada kecerdasan buatan. Nah, itu materi saya. Jadi untuk yang sistem pakar, dan ada tugas ya. Ini tapi nanti akan saya bagikan materinya Bapak Ibu. Jadi untuk nanti saya kirim ke Asri. Yang pertama dengan yang ini saya akan kirimkan, karena di situ di bagian akhir akan ada tugas yang nanti kita bisa buat. Kalau yang awal itu tugasnya per kelompok ya. Kalau ini perorangan. 2 orang Ibu, iya. Ya, kalau ini perorangan Pak ya, jadi tidak bisa lagi nih kerjasama masing-masing membuat makalah. Jadi makalahnya aja makalah, nanti ini isinya dari sisi informasi akademiknya apa yang mau diambil sebagai analisis, rangkuman, struktur organisasi makalahnya, apa kelebihan dengan menggunakan sistem komputer. Artinya kekurangannya itu maksudnya sebelum menggunakan komputer itu apa kendala yang kita alami. Dan setelah kita menggunakan komputer apa yang kita rasakan. Seperti itu, Bapak Ibu. Oh ya, Asri, kamu ambil toh gambar-gambar toh, screenshot gitu selama kita mengikuti kuliah ini. Iya Ibu. Karena ada grup tersendiri kami di mata kuliah ini. Iya, maksudnya kirim ke WA-nya Ibu karena saya kan mau melaporkan juga ke LMS dengan Ispada Dikti. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian pertemuan kita untuk hari ini. Waktu saya sudah hampir selesai. Mohon maaf ini selama pemateri ini ada hal yang kurang berkenan, ada penjelasan saya yang tidak terlalu mohon maaf, itu memang ya sampai di situ kemampuan kami, dan insya Allah kedepannya nanti kita masih bisa sharing-sharing lagi. Oh ya, saya kemarin coba-coba tanya-tanya sama nanti kalau mau tesis itu kan ketemu saya lagi untuk screeningnya. Tesisnya itu kan nanti ada namanya istilahnya di Turnitin. Nah, nanti ketemu sama Ibu, karena Ibu bagian Turnitin di kampus. Tapi sebenarnya saya sangat mengharapkan sekali saya juga diberikan kesempatan untuk melakukan pengujian ya, karena ada beberapa, tapi saya belum mendapatkan akses itu. Nanti katanya nanti dilihat tuh. Dan saya sangat senang sekali mengajar di materi ini, karena memang ini passion saya.
Dan saya sangat berterima kasih ke KPS-nya memberikan saya kesempatan untuk mengajar mata kuliah ini. Dan tentu dengan Bapak Ibu yang juga sangat kooperatif, selalu tepat waktu, mengikuti materi saya dan sangat reaktif sekali. Jadi ada timbal balik komunikasi dua arah. Jadi saya tidak hanya ngomong sendiri, cap-cap sendiri, tapi Bapak Ibu juga memberikan umpan balik yang sangat cerdas. Dan tentu utamanya ketua kelas ini kayaknya juga banyak menguasai teknologi ini. Saya agak sedikit tadi agak terus saya kalau Asri tuh ngomong itu kayak saya, aduh tuh kayaknya apa tadi yang dibilang Asri? Kayaknya saya belum dapat itu deh. Jadi harus lagi mengupdate lagi informasi saya karena ada Ya, beberapa mungkin karena ini Bu, tadi milenial, jadi itu Ilya itulah ya itulah makanya tadi kenapa saya perlu sharing-sharing karena kita kan tidak selalu ya, bisa dapat itu. Mungkin saja ada yang beda dilewatkan. generasi ceritanya, beda Iya, generasi. ada semacam Ya. komunikasi lah dua arah. Jadi kita saling sharing karena tidak semuanya yang saya sampaikan itu Luar biasa juga Ibu, artinya sebagai dosen kita humble kepada teman-teman juga, artinya ada keterbukaan begini belajar. iya. Iya. Kan ini istilahnya Jarang-jarang kalau dosen sudah begitu Bu. Kenapa? Jarang-jarang dosen ada yang humble ke mahasiswa. Iya. Oh iya, ini memang sudah kebiasaan habitat saya begitu. Iya, luar Ya, biasa. jadi ya kita memang saling ini ya, saling tukar pikiran karena semakin banyak informasi itu katanya itu hidup itu dengan informasi itu semakin membuat kita merasa nyaman. Jadi kalau kita kurang informasi malah justru kita tertekan. Ya, jadi informasi itu bisa dari segala arah, jangan hanya mengambil satu topik, tapi topik-topik yang justru saya itu lebih senang dengan materi yang di luar daripada disiplin saya. Saya lebih suka hal-hal yang berbau sosial karena itu ada keseimbangan antara otak kiri dan otak kanan. Kalau saya otak kiri terus saya bekerja, nanti otak kanan saya nanti bisa tumpul. Jadi harus ada keseimbangan, harus ada dua-duanya. Jadi satu sisi eksaknya itu juga jalan, di satu lain humanioranya juga harus harus aktif. Jadi ada semacam balance begitu. Ya, saya kira seperti itu Bapak Ibu dan ya insya Allah nanti kita pengaturan jadwalnya lagi dia Asri untuk tatap muka. Ya, kapan waktunya. Yang penting saya tidak mengambil jatah daripada dosen yang nomor 3. Ya, karena saya kan dikasih waktu 3 kali pertemuan. Nanti kita mengatur kira-kira. Tapi untuk minggu ini jangan dulu ya, Sri. Kalau umpama ada jadwal saya, jangan dulu karena saya lagi persiapkan untuk wisuda tanggal 6 Juni. Nah, Ibu ada di situ sebagai panitia. Jadi insya Allah setelah 6 Juni, kapan ini kanunya kan masih belum meet toh? Belum masih meet ya? Ini kan pertemuan 9-10 Ibu, dari 16. Ini pertemuan ketemu berapa ini sekarang? Pertemuan ke-5 daring tapi dilaporkan 9-10. Ini ya saya kan pertemuan pertemuan 6 kemarin 7. Oh iya saya sudah 9-10 ya? Iya, Ibu. 9-10. Enggak, maksudnya minggu ini saja. Minggu ini karena masih mau rapat-rapat pemantapan panitia, nanti minggu depannya nanti bisa Artinya kami menyesuaikan dengan waktu Ibu kapan. Iya, makasih deh. Karena itu tadi tiba-tiba langsung disuruh menghandle acara ini. 2 lagi ya. Milad dengan wisuda. Ya, saya kira sampai di sini. Ya, Ibu. Sekali lagi Bapak Ibu untuk kerjasamanya. Mudah-mudahan kita tetap sehat, semangat, dan bisa selesai sampai akhir. Dan di UIN bisa selesai, tidak ada masalah ya, dan aman-aman sampai terakhir. Oke, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi bisa tinggalkan anunya ya. Salam. Iya, Ibu. Iya.